Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rosita Manaru SPD. Saya calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 44 Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara adalah nama yang sangat populer di dunia pendidikan. Semua orang di Indonesia yang pernah menduduki bangku sekolah pasti tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Namun, pengalaman itu kerap kali berhenti sampai di sana. Berikut saya akan mengulas tentang ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mampu menambah pemahaman kita semua, sehingga siapapun bisa lebih paham dan mengerti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap kemajuan pendidikan sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan murid sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, guru dan sekolah secara aktif berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan memperhatikan kebutuhan minat dan potensi individu setiap murid. Pendidikan yang berpihak pada murid berfokus pada pengembangan secara holistik yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik murid. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan menginspirasi, sehingga murid dapat mencapai potensinya secara optimal. Yang pertama, ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep kepemimpinan yang disebut trilogi, transformasi pendidikan yang disebut teori trikon, penguatan pendidikan karakter atau disebut tripusat, pendidikan keterampilan sesuai kodrat, berpusat pada murid atau sebagai konsep pendidikan, kemudian peran guru ibarat juru tani. Yang pertama, konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara atau disebut dengan trilogi. Ingarsa Sung Tulada di depan mampu menjadi contoh dan teladan murid. Ingmadya Mangunkarsa di tengah mampu menjadi penyemangat murid. Tutwuri Handayani di belakang menjadi pendorong dan pemberi motivasi untuk murid. Konsep kepemimpinan yang demokratis, yang bersifat terbuka dan memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Transformasi pendidikan yang dikenal dengan teori trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon, yaitu kontinuitas yang artinya tidak melupakan akar dan nilai budaya masyarakat, konsentris. Pendidikan yang kita lakukan harus memanusiakan manusia serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, konvergen. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik, karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Teori ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan maksud untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional Indonesia. Penguatan pendidikan karakter atau yang sering disebut tripusat. Tripusat pendidikan itu terdiri atas sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, dan siswa. Kemudian keluarga, orang tua atau murid, masyarakat atau komite sekolah, serta organisasi profesi. Tripusat pendidikan juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK. Pendidikan keterampilan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Pembelajaran yang berpusat kepada murid. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran
dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilakukan dalam suasana penuh keharmonisan. Peran guru ibarat juru tani. Ki Hajar Dewantara dengan bijaksana menggambarkan peran guru sebagai juru tani dalam proses pendidikan. Dalam pandangannya, seorang guru harus memiliki perhatian dan perasaan yang sama seperti seorang juru tani merawat lahan dan tanaman. Melalui perumpamaan ini, kita diingatkan bahwa pendidik bukanlah sekadar mentransfer informasi, tetapi juga merawat pikiran, perasaan, dan potensi siswa agar mereka tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Konsep ini tetap relevan dengan dunia pendidikan modern dan patut diaplikasikan guna membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing. Yang kedua, alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Konsep pemikiran KHD sangat relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Zaman yang selalu konsisten berubah harus disesuaikan dengan sistem pendidikan yang tetap seimbang. Harus disesuaikan dengan pendidikan yang tetap dan seimbang. Sehingga nilai-nilai semua aspek dalam kehidupan yang perlu dibekali ini dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menerapkan konsep pendidikan yang sudah dirancangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sejak dulu untuk kita terapkan. Seorang pendidik pada zaman sekarang harus bisa menyesuaikan sistem pembelajaran di sekolah dengan cara memperbaiki penerapan pembelajaran yang belum sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan meningkatkan penerapan yang sudah sesuai sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal dan secara konsisten. 3. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid adalah tempat seorang guru mengekspresikan diri dan pengetahuan melalui pembelajaran yang diterapkannya di dalam kelas. Murid sebagai fokus utama bagi seorang guru dalam pembelajarannya. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah saya adalah yang pertama, penerapan jadwal piket guru sebagai karakter budaya 5S, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran di kelas, melakukan pembiasaan pemeriksaan hidup sehat oleh UKS, menerapkan eskul menari, pramuka, dan silat, penerapan rohis rokris pada hari Jumat pagi, penerapan kegiatan pelima di sekolah sebagai implementasi kurikulum merdeka. Yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Menjadi teladan penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusi, menguasai keterampilan abad 21. Kedua, memilih model pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan. Ketiga, memahami karakter murid. Keempat, belajar sambil bermain. Tantangan kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak, dan bermakna. Solusi, menggalakkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan pembiasaan. Tantangan ketiga, mengawali kerjasama dan pelibatan orang tua murid untuk turut dalam pengembangan kemajuan dalam kegiatan sekolah. Solusi, membentuk pengurus paguyuban dan menjadwalkan rapat bersama untuk kemajuan sekolah dan penerapan kurikulum merdeka. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Rosita Manulu SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih.